Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG tahap 1 tahun 2025. Dan yang saya hormati dosen pembimbing uji kinerja di LPTK Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Insani Gea SPD, nomor induk mahasiswa 254024116, unit kerja SMP Negeri 4 Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya melaksanakan video pembelajaran sebagai syarat untuk tugas uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 1 tahun 2025. Dengan ini penuh harapan dan saya berharap supaya saya mendapat dukungan dan motivasi terbaik dari Bapak Ibu untuk kita aktif dan semangat dalam menjalankan tupoksi kita sebagai guru yang produktif, unggul, inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Salam guru hebat, selamat siang. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabar kalian pada siang hari ini? Sehat, Bu. Nampak dari wajah siswa dan siswi kami sepertinya lagi bahagia. Bahagia? Bahagia, Bu. Tidak ada masalah? Tidak, Bu. Baik, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar pada siang hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Siapa petugasnya? Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kebenaran kita. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa. Bapa di mana telah menemukan dan memakai perjalanan dari sekolah ini Bapa. Bapa itu semua bukan kekuatan kami melainkan prestasi yang telah kucapkan kepada kami Bapa. Bapa kami akan memuliakan atau pembelajaran kami berdasarkan kekuatan serta kesehatan. Bapa kami juga berdoa buat guru-guru kami menyampaikan ilmu pengetahuan bahkan menjadi kekuatan serta kesehatan. Bapa, inilah doa anakmu yang menjadi kesempurnaan dalam nama Tuhan Yesus yang telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar, terlebih dahulu Ibu mengabsen kalian semua. Silakan dengarkan nama dan jawab hadir Bu. Agustina Waru. Hadir Bu. Armita Zaluku. Hadir Bu. Masana Zaluku. Hadir Bu. Susati Aperlina Zendato. Hadir Bu. Herwian Zaluku. Hadir Bu. Friska Juni Jelita Gulu. Hadir Bu. Forni Wilman Zendato. Hadir, Bu. Katarina Indah Setia Zaluku. Hadir Bu. Sabinus Nobelsa Zaluku. Hadir, Bu. Fester Febriani Zendato. Hadir Bu. Suardini Zaluku. Hadir Bu. Ayu Putriani Zali. Hadir Bu.
Desilina Zenatu. Hadir Bu. Febriman Hira Galuku. Hadir Bu. Bata Eda Sartika Zaluku. Hadir Bu. Nika Princess Zaluku. Hadir Bu. Baik, berarti semua siswa dan siswi kami pada hari ini hadir semua, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang absen. Semua hadir dan tidak ada yang di luar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada siswa dan siswi kami telah hadir di sekolah untuk menuntut ilmu. Baik, sebelum kita sampai pada materi pelajaran, terlebih dahulu kita rileks dulu atau istirahat. Kita segarkan dulu badan kita supaya apa? Jangan ada yang ngantuk karena ini sudah jam siang. Kalau ibu bilang nanti tepuk 1, maka jawab yes. Kalau tepuk 2, maka dijawab oh, oke. Tepuk 3, dijawab semangat. Tepuk 4, dijawab konsentrasi. Tepuk 5, dijawab siap belajar. Kita mulai, ada yang kurang paham? Kita tepuk tangan 1, maka dijawab yes. Silakan berdiri. Kita mulai. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke. Silakan duduk kembali. Materi pelajaran kita pada saat ini adalah kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi. Sebelum kita melanjutkan, saya mengingatkan kembali materi minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, silakan berdiri. Yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan atau berubahnya status sosial seseorang dalam suatu masyarakat. Ya, berarti masih teringat materi minggu yang lalu, yaitu mobilitas sosial. Di mana mobilitas sosial itu adalah merupakan suatu perubahan atau berubahnya status sosial seseorang di dalam masyarakat. Oke, terima kasih kepada anak kami, si Arnita ya. Berarti si Arnita selalu aktif belajar di rumah, sehingga terbukti kepada kita pada saat ini dia tidak lupa materi minggu yang lalu. Nah, materi kita pada saat ini tadi adalah mengenai kebutuhan ekonomi. Ini kita berbicara mengenai kebutuhan ekonomi. Saya yakin bahwa Anda sebelum berangkat ke sekolah pasti ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan. Contoh, sebelum Anda berangkat ke sekolah, pasti Anda itu makan. Ya kan? Makan, minum, mempersiapkan perlengkapan di sekolah. Misalnya buku, tas,
dan sebagainya. Itu adalah merupakan kebutuhan. Berarti dapat kita definisikan bahwa kebutuhan itu apa? Siapa yang bisa memberikan pengertian daripada kebutuhan? Ya. Kebutuhan adalah kebutuhan manusia yang harus dicukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Ya. Ada usaha yang kita lakukan untuk mencukupi segala kebutuhan. Apa tujuannya? Adalah untuk mendapatkan yang namanya kesejahteraan. Kesejahteraan. Kita mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup kita. Yang bertujuan untuk kesejahteraan kita sendiri. Ada beberapa usaha yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan. Coba Anda perhatikan orang tua Anda setiap pagi. Pagi-pagi orang tuamu kemana? Ke kebun. Ada yang ke sawah. Ada yang menyedap karet. Itulah usaha manusia atau kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita. Kenapa? Karena kebutuhan setiap manusia itu beraneka ragam. Bukan hanya satu, banyak sekali. Contoh, kalau kita memasak, misalnya memasak sayur, kita butuhkan yang namanya cabai, ya kan? Cabai, bawang, minyak goreng, dan sebagainya. Itu demi kepuasan kita. Makanya orang tua kita sibuk kesana kemari mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Si Susanti, coba berdiri. Apa saja kebutuhan Anda di dalam keluarga? Kebutuhan saya di dalam keluarga itu makan, minum, dan pakaian. Iya. Kata si Susanti, dia membutuhkan yang namanya makanan. Dia membutuhkan yang namanya minuman. Dia membutuhkan yang namanya pakaian. Berarti bukan hanya satu. Dan bukan hanya 3 tadi. Tapi banyak hal-hal yang lain. Misalnya sayur, ikan. Itu semua kebutuhan kita. Makanya orang tua kita itu selalu sibuk, selalu berusaha semaksimal mungkin. Apalagi kalau misalnya di dalam keluarga itu banyak jumlahnya. Misalnya ada yang 8 orang. Beli berasnya saja kalau jumlah di dalam keluarga itu ada 8 orang, 1 karung 1 bulan. Berapa harga beras sekarang? Sudah naik besar. Makanya kita sebagai seorang anak mendukung apa usaha orang tua kita di rumah untuk memenuhi kebutuhan kita di dalam keluarga. Nah,
Kalau tidak terpenuhi kebutuhan primer ini, maka kita mengalami resiko yang sangat fatal. Sangat fatal resikonya. Contoh, kalau Anda satu hari tidak makan, apa yang Anda rasakan? Pasti merasakan kelaparan. Kalau sudah lapar, badan terasa lemah, letih, lelah, capek, maka akan merasakan yang namanya sakit. Sakit, setelah itu bisa meninggal dunia. Maka risikonya sangat fatal. Minuman. Coba kalau Anda itu tidak minum satu hari, pasti Anda merasakan namanya kehausan, haus. Kalau kita tidak minum, maka sangat fatal juga bisa meninggal dunia karena dia haus. Apalagi contoh kebutuhan primer yang mau tidak mau harus kita penuhi menurut Anda. Sudah saya berikan tadi ada dua, yang mau tidak mau makan dan minum. Apa yang ketiga? Ya. Contohnya pakaian. Iya, pakaian, benar sekali. Benar sekali. Pakaian itu adalah merupakan kebutuhan primer. Coba kalau misalnya kita ini tidak pakai pakaian, pasti kita merasakan namanya malu. Karena kita sebagai manusia merasakan rasa malu. Yang keempat adalah tempat tinggal. Tempat tinggal itu tempat tinggal atau rumah kita sendiri adalah kebutuhan primer. Di mana kebutuhan primer itu? Misalnya kalau tidak ada rumah Anda, hujan. Kemana Anda berteduh? Kemana Anda istirahat pada malam hari? Tentu sangat menyiksa kehidupan kita kalau tidak ada rumah. Itu contoh daripada kebutuhan primer. Jenis kebutuhan menurut intensitas yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer itu tercukupi. Kebutuhan kedua. Berarti kalau sudah terpenuhi kebutuhan primer seperti makanan, minuman, pakaian, dan perumahan, maka kita berusaha lagi semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan kita di dalam keluarga. Misalnya meja, lemari, ranjang, ya kan? Tempat piring. Itu adalah contoh-contoh kebutuhan sekunder setelah kebutuhan primer tercukupi. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Ini menuju pada barang-barang mewah, misalnya mobil mewah, membeli emas, membangun rumah mewah, dan lain sebagainya. Mungkin ini terjadi kebutuhan tersier ini karena pendapatannya lumayan besar. Lumayan besar pendapatannya. Makanya seseorang itu mampu mencukupi yang namanya kebutuhan tersier. Tapi ini
jarang sekali terdapat. Apalagi kalau kita dinas, ya pendapatan kita pas-pasan. Kita bersyukur kalau kebutuhan kita tercukupi. Kemudian jenis kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan menurut atau berdasarkan waktu pemenuhannya. Ini dibagi dalam dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang ini adalah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga. Tidak boleh ditunda. Harus saat kita butuhkan dia ada. Itu adalah kebutuhan sekarang. Contoh, obat bagi orang yang sakit. Misalnya, si Juni sakit kepala. Dia sedang mengalami yang namanya sakit kepala. Nah, karena dia sakit, maka kita membeli obat sakit kepala. Misalnya Panamex. Itu contohnya. Oh, tidak mau harus kita memberikan dia obat sakit kepala. Jangan kita menunda. Oh, besok saya memberi obat kepada si Jun. Padahal sekarang dia sakit. Ya kan? Artinya tidak boleh ditunda. Makanan bagi orang yang lapar. Kalau misalnya kita itu lapar, maka kita akan segera makan. Itu contohnya. Kemudian kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, ini boleh ditunda. Boleh. Oh, misalnya apa contohnya ini kebutuhan di masa yang akan datang? Ya, si Arvita. Contohnya menabung. Ya. Berarti si Arvita sekarang sedang menabung, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mengikuti si Arvita. Dia sedang menabung pada saat ini. Artinya dia memikirkan untuk masa depannya. Misalnya dia itu tamat dari SMP, dia melanjut ke SMP. Karena dia sudah menabung, maka uang itu nanti dia bisa pergunakan untuk membeli baju atau rok atau buku dan lain sebagainya. Nah, kemudian jenis kebutuhan manusia selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan manusia menurut sifatnya. Itu dibagi dalam dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan untuk fisik kita, badan kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya jogging. Ya, berolahraga, refreshing. Itu yang. Nah, yang kedua adalah kebutuhan rohani, yaitu itu berhubungan dengan antara kita dengan Tuhan. Kita sebagai umat Kristen, Protestan maupun Katolik, setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Kita berdoa, mengucap syukur pada Tuhan atas berkat, kasih dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Wajib kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bernafas itu karena Tuhan. Kita melakukan berbagai
bersyukur kepada Tuhan. Mengikuti PA di setiap lingkungan. Biarlah firman Tuhan itu selalu kita tanamkan dalam hati kita, sehingga perbuatan kita juga berjalan dengan baik. Tidak ada iri hati, tidak ada rasa dengki. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada dalam hati kita. Nah, kemudian kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya dibagi dua juga, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu ini adalah merupakan kebutuhan seseorang sesuai dengan profesinya. Misalnya apa? Seorang tukang, dia memerlukan misalnya apa? Siapa yang orang tuanya tukang di sini? Ya, apa saja yang dibutuhkan oleh orang tua Anda? Ya, seperti gergaji. Kita juga sebagai seorang siswa, Anda sebagai seorang siswa, kebutuhan Anda adalah misalnya buku, ya kan? Buku, pulpen, seragam sekolah. Itu kebutuhan Anda. Misalnya seorang perawat, kebutuhannya itu suntik, ya kan? Obat, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan kelompok atau kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan secara bersama-sama. Contohnya apa? Bukan hanya satu orang yang membutuhkan, tapi siapa saja boleh. Contoh kebutuhan kelompok. Contohnya sekolah. Iya. Contohnya sekolah. Ini adalah contoh sekolah SMP Negeri 40. Semua siswa masuk di sini yang mau belajar. Mau orang mana pun silakan. Kemudian apa? Jalan. Kalau kita mau ke pasar lewat, mesti kita lewat sini, depan ini. Jalan kita gunakan. Mau jalan kaki, mau bawa sepeda motor, mobil dan sebagainya, tidak ada yang melarang, karena itu adalah kebutuhan bersama. Termasuk itu jembatan. Itu mengenai kebutuhan kelompok. Lanjut. Karena tadi kebutuhan manusia itu beraneka ragam, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama itu adalah keadaan alam. Keadaan alam. Coba kita lihat, kita perhatikan yang tinggal di daerah pesisir, dekat laut. Pasti mereka memakai baju yang tipis karena panas. Coba kalau
daerah pesisir, maka mereka memakai baju yang agak tipis, bahkan tidak ada baju yang tidak ada lengan. Itu perbedaannya. Kemudian kebudayaan. Kebudayaan atau peradaban sangat mempengaruhi faktor-faktor kebutuhan. Coba kalau misalnya kita itu ke pesta, pasti di pesta itu kita makan. Apalagi kalau berbagai adat atau daerah, misalnya di Nias, biasanya kalau kita melaksanakan yang namanya pesta pernikahan, pasti kita membutuhkan banyak daging. Kita potong babi. Berarti itu salah satu kebudayaan kita. Kebudayaan kita yang merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Kita melaksanakan tarian mainan, itu merupakan kebudayaan, peradaban kita, kebiasaan kita. Nah, itu sudah dua faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor yang ketiga adalah pendapatan. Tercukupi atau tidaknya kebutuhan kita di dalam keluarga sangat ditentukan oleh pendapatan kita yang kita terima, yang kita dapatkan. Misalnya pendapatan orang tua kita dalam satu minggu itu hanya 500.000. Yang 500.000 itu dia membeli beras, membeli ikan, membeli bawang, membeli cabai dan lain sebagainya. Tidak mungkin dia membeli pakaian yang mahal di uangnya 500.000. Tidak mungkin kan? Karena uangnya tidak cukup. Nah, ketika nanti pendapatan itu besar mencapai misalnya 5 juta, ada rezekinya 5 juta dalam satu bulan, maka dia juga membeli misalnya pakaian anak-anaknya, sepatu anak-anaknya, ya kan? Dan kebutuhan di dalam keluarga. Misalnya bedak istrinya dia beli karena dia memiliki pendapatan yang sangat besar. Dia selalu berusaha. Itulah kedua orang tua kita itu di rumah selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan yang namanya pendapatan sendiri. Dia selalu berusaha, apapun ceritanya, yang penting jangan itu mencuri, jangan merugikan orang lain. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan kehidupannya, baik kehidupannya sendiri maupun kehidupan keluarganya itu sendiri. Jadi pendapatan ini sangat menentukan kebutuhan di dalam keluarga. Coba nanti amati di rumah. Kemudian agama. Agama yang ada di Indonesia ada beberapa. Kita dulu di sini hanya 2 agama, yaitu agama Kristen Protestan dan agama Katolik. Kalau misalnya saudara kita agama Islam, mereka membutuhkan yang namanya Al-Quran, ya kan? Itu kebutuhan mereka, Al-Quran. Kalau kita
adalah selera. Nah, ini selera. Kembali, selera pada masing-masing. Pasti selera kita berbeda. Berbeda. Ada yang mau digoreng, ada yang mau ikan gulai, ada yang mau ikan bakar. Pasti si Sabinus mau ikan bakar. Mau Sabinus? Mau. Nanti kalau pulang sekolah silakan beli ikan dan bakar sendiri. Dan makan sendiri juga. Itu Sabinus ya? Berarti selera ini sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemudian jenis alat pemuas kebutuhan. Jenis alat pemuas kebutuhan dibagi dalam beberapa, yaitu yang pertama, alat pemuas kebutuhan berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud. Dibagi dalam dua jenis ini adalah barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret nyata, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Contoh, ini barang ini tasnya. Coba kamu, Siwian, coba ibu lihat tas. Ini tas Siwian. Ini barang konkret. Ini alat pemuas kebutuhannya di sekolah. Tas. Di sini ada isinya di dalam buku, pena, makanan dan sebagainya. Jadi tujuannya membeli tas ini biar ada tempat bukunya. Gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa barang yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pegang sebagai alat pemuas kebutuhan sendiri. Yang kedua, barang abstrak. Tak berwujud dia. Hanya kita bisa merasakan. Pernahkah Anda itu sakit? Pernah. Pernah sakit? Pernahkah Anda itu disuntik oleh seorang dokter? Pernah ya? Berarti ketika kita itu sembuh, berarti kita telah dibantu oleh seorang dokter. Dia memberikan kita obat dan suntik sehingga kita itu sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Kemudian alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaannya. Itu ada barang ekonomi. Nah, ini barang ekonomi ini barang yang baru kita dapatkan ketika kita mengeluarkan yang namanya pengorbanan. Baru kita miliki sesuatu barang itu, kita keluarkan dulu yang namanya uang.
barang bebas. Barang bebas ini tidak ada pengorbanan sama sekali. Sekarang Anda bernafas kan? Bernafas kan? Siapa yang tidak bernafas di antara kita? Tidak ada. Semua kita bernafas. Itu gratis. Tidak dibeli. Ya kan? Lagi. Sudah memahami. Itu gratis. Berarti yang menciptakan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa membelinya. Selanjutnya, jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungan dengan barang lain. Alat pemuas kebutuhan ada hubungannya dengan barang lain. Berarti kalau tidak ada barang lain, barang itu tidak bisa kita gunakan. Itu yang pertama, ada barang substitusi dan barang komplementer. Ada hubungan barang yang satu dengan barang yang lain. Barang substitusi itu merupakan barang pengganti. Pasti orang tua kita di rumah itu pagi-pagi ada yang minum kopi, ada yang minum teh. Misalnya kalau kopinya habis maka bisa diminum teh, ya kan? Kalau misalnya tehnya habis bisa diminum kopi. Itu adalah barang pengganti. Misalnya kebetulan di keluarga kita beras kita habis. Hanya pisang yang ada. Kita juga sedang mengalami yang namanya kelaparan. Daripada mengalami yang namanya kelaparan, beras juga tidak ada, maka kita masak pisang. Jadi pisang itu sebagai barang pengganti dari beras. Itu barang substitusi. Nah, yang kedua, tadi barang substitusi. Sekarang barang komplementer. Barang komplementer ini juga merupakan alat pemuas kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Contohnya apa? Ini barang komplementer ini adalah sebagai kebutuhan manusia, sebagai pelengkap. Apa? Coba. Contohnya apa? Ada kompor gas ada di rumah? Kalau tidak ada gasnya, bagaimana bisa beroperasi? Bagaimana kita itu bisa menggunakan kompor gas tersebut? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Seperti gas dengan kompor gas. Bensin dengan apa? Motor. Coba Anda itu membawa motor tanpa bensin. Jalan tidak? Tidak. Pena dengan buku. Kalau tidak ada buku, di mana Anda menulis? Ya kan? Benar? Benar. Jadi itu adalah merupakan contoh dari barang komplementer dan barang
adalah barang jangka pendek. Barang jangka pendek. Contohnya apa? Barang jangka pendek. Terpental. Terpental. Barang bergerak, misalnya sepeda motor. Kalau barang tetap, misalnya tanah, gedung. Atau bisa kita pindahkan gedung ini? Tidak bisa. Tetap di sini. Tidak bisa kita pindahkan. Menetap dia. Kemudian alat pemuas kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ada barang konsumsi, saya apa? Barang konsumsi yang bisa kita konsumsi itu kan kita pakai, kita pergunakan. Contohnya apa? Barang konsumsi. Saya Indomie. Pernahkah Anda itu makan Indomie? Pernah. Atau misalnya jajan. Itu barang konsumsi. Yang langsung kita pergunakan, kita makan. Kalau kita mengkonsumsi sesuatu barang, maka kita disebut di situ adalah konsumen, pemakai akhir dari barang tersebut. Kemudian barang modal. Barang modal ini adalah barang yang kita jadikan sebagai modal kita. Bisa kita jadikan sebagai barang modal, misalnya emas. Kita membeli emas. Itu kalau misalnya kita butuh uang, ya kita jual atau kita belikan. Sertifikat tanah bisa. Kemudian alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatan. Ini dibagi dalam 3, yaitu bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Contohnya apa? Bahan mentah. Kayu. Berdiri. Bahan mentah. Seperti kayu. Iya. Kemudian Bahan setengah mentah seperti papan. terus Bahan yang sudah mentah seperti meja. iya. Ini alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya ada 3 tadi. Bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Misalnya tadi ada satu pohon yang diolah menjadi papan. Ini kan papan kan? Papan. Ini remnya. Ya kan? Setelah dijadikan, diolah dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, lalu dijadikan barang jadi, dibuat seperti meja. Harganya juga berbeda. Kalau sudah jadi, pasti mahal harganya, iya kan? Ini. Sebelum kita
melanjutkan materi selanjutnya, maka saya undang Anda itu berdiri. Sudah? Karena katanya kalau ibu bilang nanti kita melakukan tepuk fokus. Kalau saya bilang nanti 1, maka Anda mengatakan melihat. Kalau saya bilang 2, maka Anda menjawab mendengar. Kalau saya bilang 3, maka Anda jawab mengingat. Dan yang keempat adalah fokus. Bagaimana kalau fokus? Kita lipat tangan. Sudah? Kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, silakan. Ada fokus. Sudah ada? Sudah. Baik. Dari materi yang telah saya jelaskan mengenai kebutuhan manusia. Siapa manusia itu? Ya kita sendiri. Siapa yang masih kurang memahami atau ada beberapa pertanyaan dari materi yang telah saya jelaskan? Ya, silakan. Apa saja hal-hal yang kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan? Ya, ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa? Pendapatan ini tadi termasuk apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pendapatan termasuk. Pertanyaan temanmu, apa saja hal-hal yang harus kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan kita? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Itu kerja, hemat, dan menabung. Ya. Kerja, hemat, dan menabung. Ada lagi? Ada? Ada lagi? Yang pertama, hal yang harus kita lakukan, benar apa yang dikatakan oleh teman, kita harus berusaha semaksimal mungkin, bekerja keras. Jangan Anda malas. Sehingga dengan Anda itu tidak malas mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, maka yakinlah pendapatan Anda pasti bertambah. Jangan-jangan nanti pendapatan Anda bertambah, maka Anda itu hidup boros, menghambur-hamburkan uang, menghabiskan uang ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita memakai uang itu harus memposisikan pada hal-hal yang bermanfaat. Itu sesuatu ya. Dan yang terakhir, ini temanku mengimbau supaya kita itu juga menabung walaupun hanya sedikit. Kita tetap menabung uang kita. Untuk apa? Ya untuk tadi masa kebutuhan di masa yang akan datang. Itu tujuannya kita itu juga menabung. Jadi pendapatan itu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri dengan cara tadi kita selalu bekerja keras. Apapun pekerjaan yang penting halal,
pasti pendapatan kita itu bertambah. Bagaimana seperti? Bagaimana? Jelas sih. Jelas. Nah, kemudian kita ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Apa saja cara yang kita lakukan untuk meningkatkan hasil produksi beras? Ya. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan produksi beras? Biar tujuannya ini adalah untuk memenuhi kebutuhannya di dalam keluarga. Mungkin materi ini akan kita bahas selanjutnya. Pasti kita bahas. Nanti saya jawab bagaimana cara kita untuk meningkatkan hasil produksi beras. Karena itu materi yang akan kita bahas selanjutnya. Pasti kita bahas. Oke? Tapi sesingkat saya jawab bahwa dalam meningkatkan hasil produksi, terutama ini beras, karena ini adalah merupakan kebutuhan pokok, karena dia itu termasuk makanan, kita harus bekerja menanam padi di sawah. Jangan malas untuk bekerja. Itu saja intinya, jangan pernah kita itu malas untuk bekerja. Walaupun kita tidak punya lahan persawahan, ya kita bekerja ke hal-hal yang lain. Hanya untuk membeli yang namanya beras. Tujuannya apa? Supaya kebutuhan primer tadi, kebutuhan primer itu termasuk makanan tadi kan? Bisa tercukupi. Nah, materi selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Namanya saja kegiatan. Itu sama arti dengan aktivitas. Aktivitas. Ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia. Ada usahanya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya tadi, seperti apa yang telah saya jelaskan mengenai kebutuhan manusia. Nah, spidol itu kebutuhan kegiatan ekonomi. Kegiatan ini adalah merupakan aktivitas. Sedangkan ekonomi tadi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi ini ada 3. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu
kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Ada 3 kegiatannya, yaitu apa? Kegiatan produksi, itu yang pertama. Kemudian kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Ingat ya 3 ini ya, kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi itu adalah yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen. Artinya, yang memproduksikan suatu barang tersebut. Orang yang memproduksikan atau menciptakan barang tersebut itu disebut sebagai produsen, orang yang memproduksi barang itu. Dia menciptakan sesuatu barang. Misalnya produksi sandal swallow. Bahan mentah itu berasal dari karet, diolah menjadi sandal. Ya kan? Setelah diolah menjadi barang jadi, maka didistribusikan, disalurkan kepada konsumen. Siapa konsumen itu? Adalah masyarakat. Siapa masyarakat itu? Kita sendiri. Kita adalah sebagai konsumen, artinya pemakai akhir dari barang yang dihasilkan atau diproduksi oleh seorang produsen tadi. Gitu ya. Coba Anda perhatikan. Ini menurut penglihatan Anda, gambar ini adalah menurut penglihatan Anda. Coba si Agustina datang melihat di depan. Coba perhatikan apa pekerjaan ini. Orang ini. Ya. Seorang petani sawah sedang melakukan penanaman padi di lahan persawahan. Mungkin beberapa hektar sawahnya dia tanam, ya kan? Dia pupuk, setelah ditanam dipupuk, dibersihkan, baru dipanen. Nah, ini pekerjaan yang dilakukan ini. Panen. Bukan hari ini ditanam padi, besok dipanen. Bukan. Tapi butuh beberapa waktu, beberapa bulan untuk proses. Ini ya. Nah,
yang namanya ini transaksi kepada pedagang kaki lima atau pengusaha-pengusaha kecil ya, beras tadi. Karena beras ini sangat kita butuhkan sebagai kebutuhan pokok tadi. Karena itu adalah merupakan kebutuhan pokok kita. Setelah tersalurkan atau setelah didistribusikan kepada pedagang-pedagang kecil atau kepada pengusaha-pengusaha, maka bisa dibuka namanya usaha kecil lagi. Misalnya rumah makan. Ini kita lihat ini seorang pedagang yang jualannya ini ada yang jual ikan, ada yang jual nasi, sayur dan sebagainya. Yang jelasnya itu berupa satu usaha, yaitu rumah makan. Pernahkah Anda itu makan di rumah makan? Pernah. Apa yang ada di situ? Ada nasi kan? Ada, Bu. Nasi. Apa lagi? Ada ikan? Ada, Bu. Dan sayur dan sebagainya. Kalau mau minum jus alpukat juga bisa. Ada di situ. Saya yakin dan percaya semua Anda ini pernah makan di sebuah rumah makan. Walaupun rumah makan sederhana, rumah makan yang mewah dan sebagainya, pasti Anda sudah mengetahui, melihat rumah makan atau restoran. Setelah dikelola, dimasak oleh tukang masak, maka inilah hasilnya. Dia makan. Coba lihat ini, mereka makan bersama. Ya, coba lihat, ada jus, ada sayur, ada ikan. Coba Anda perhatikan. Ini tadi bulir padinya. Coba Anda lihat. Ini lahannya, ini adalah alam. Di sini kita ambil hasil dari hasil alam. Misalnya kayu padi, sawah tadi di sini. Lalu kita bekerja ketika ada lahan, maka ada juga pekerjaan. Ada juga upah, bukan gratis. Diupah. Coba Anda perhatikan. Misalnya teman-teman kita atau saudara kita atau tetangga kita yang ada sawahnya. Karena luas, dia gaji beberapa orang untuk menanam padi. Dia gaji itu per hari. Itu ya. Untuk membersihkan lagi rumputnya, digaji itu. Biar hasil produksinya itu bertambah. Baru dipanen. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan untuk memproduksikan suatu beras. Karena kita sebagai seorang petani atau orang tua kita pasti tahu bagaimana rasanya itu membuka lahan persawahan. Pasti. Kita sebagai masyarakat, dari kita sumber, ya, dari masyarakat itu sendirilah sumber daripada bahan-bahan mentah tadi sebagai alat pemenuh kebutuhan. Jadi sangat
ya kan? Kita jual. Setelah dijual, dikelola menjadi barang setengah jadi. Baru menjadi barang jadi. Setelah menjadi barang jadi, baru kita beli. Kita beli lagi hasil kebun kita sendiri. Misalnya sambal swallow. Jadi kita mengerti prosesnya kan? Bahan mentah tadi dari kita sendiri, dari masyarakat, kita jual kepada produser, artinya orang yang memproduksikan suatu barang itu, yang memproses melalui pabrik, mesin. Nah, produser juga membutuhkan tenaga kerja, bukan hanya tenaga mesin, tenaga manusia juga dibutuhkan. Jadi coba kita lihat di media sosial teman-teman kita yang bekerja di sebuah pabrik. Contohnya apa? Contoh dari pabrik. Misalnya piring yang terbuat dari plastik, mangkok, ember-ember yang besar itu. Nah, untuk memproduksi barang tersebut, mereka juga membutuhkan yang namanya karyawan atau tenaga kerja. Itu sangat bagus. Sangat bagus. Kita kalau bisa, ketika kita itu mengalami namanya pengangguran, maka kita bisa melamar di sebuah pabrik. Kalau kita diterima, ya kita bersyukur. Kalau misalnya kita tidak diterima, mungkin kita tidak layak, kita cari lagi pekerjaan lain. Itu mengenai kegiatan ekonomi. Ada 3 tadi, jangan lupa ya. Kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau produksi itu adalah yang menciptakan atau memproduksikan suatu barang. Kalau distribusi adalah menyalurkan barang. Kalau konsumsi adalah pemakai akhir dari barang tersebut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, sebelum kita bertanya, sebelum Anda itu bertanya, coba kita berdiri. Anda berdiri. Kita relax dulu. Pernahkah Anda itu menyanyikan atau mendengar lagu "Kalau kau suka hati tepuk tangan"? Kalau kau suka hati injak bumi, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, goyang badan. Gimana? Goyangkan badan nanti ya. Kemudian rasa ngantuk Anda itu hilang. Ya kan? Iya, Bu. Terbaik. Iya, Bu. 2 kali kita ulang. 3, ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan.
Baik, kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Berarti sudah jelas tadi ya? Sudah, Bu. Ada 3 kegiatan ekonomi tadi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan Konsumsi. Sekarang, karena semua sudah jelas, maka saya akan membagi tugas. Membagi Tugas. Nah, coba Anda perhatikan bagan yang ada di atas sini. Sudah Anda lihat, tadi kita membahas mengenai kegiatan Ekonomi. Nah, ceritakanlah ini gambar. Ini ada beberapa gambar. Silakan Anda menceritakan apa saja kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di gambar ini. Coba Anda ceritakan. Saya bagi kelompok ya. Ya, Bu. Boleh? Boleh, Ini, Bu. di barisan ini ada kelompok 1. Dan ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Berarti ada ke-4 kelompok. Ini ya. Tidak lupa tadi apa tugasnya? Tidak, Bu. Menceritakan apa saja kegiatan yang dilakukan di gambar yang sudah tersedia. Sudah? Baik, saya bagi tugasnya. Dan sebelumnya di sini siapa yang menjadi ketua kelompok? Ya, silakan berdiri. Di barisan ini adalah ketua kelompok Anda. Ada yang kurang setuju, pasti setuju. Ya kan? Setuju? Setuju. Ya. Di barisan ini siapa yang menjadi ketua kelompok? Yang berdiri. Setuju? Si Arnita menjadi ketua kelompok? Setuju. Di barisan ini siapa yang menjadi ketua kelompok? Ya, Simelda. Setuju? Setuju. Di kelompok ini? Ya. Setuju? Si Susarti menjadi ketua kelompok Anda? Setuju. Maka saya akan bagikan apa yang menjadi tugas Anda dan silakan diceritakan nanti di depannya, bukan hanya ketua kelompok tetapi bersama-sama dengan anggota kelompok. Silakan datang di depan menceritakan apa yang menjadi tugas Anda tadi. Siapa yang kurang mengerti? Siapa yang kurang mengerti? Tidak ada, mengerti semua? Mengerti, Bu. Baik, saya bagi tugasnya.
Silakan dikerjakan. Silakan duduk. Ya, kerjakan. Berkelompok. Coba lihat apa yang ada di gambar yang telah saya beri. Silakan diskusikan bersama kelompok Anda apa yang ada di gambar tersebut, sehingga Anda nanti bisa menceritakan ya mengenai kegiatan ekonomi. Saya berikan waktu selama 3 menit. Selama 3 menit. Iya, silakan lihat. Bukan hanya ketua kelompok yang bisa menceritakan ya. Biar itu paham semua. Selama 3 menit ya. Iya, Bu. Karena hanya Anda melihat gambar tersebut sehingga Anda itu bisa menceritakannya. Sabinus, silakan dekat dengan kelompok Anda. Ya. Silakan. Ada yang kurang paham? Tidak ada. Kenapa Anda tidak ikut dalam kelompok? Silakan. Katanya biar Anda itu paham ya. Siapa lagi di depan kursi? Ada kekurangan? Ada yang kurang dipahami? Tidak ada. Berarti sudah jelas tadi apa tujuan tugasnya? Sudah, Bu. Silakan. Ya. Kerjasama dalam kelompok. Jangan melihat hasil pekerjaan mereka, tapi lihatlah tugas Anda di dalam kelompok ini. Sabinus, silakan. Kenapa Anda tidak
Kelompok goyang sudah siap. Siap. Pintar-pintar ini ya. Ya, Bu. Apakah sudah bisa diceritakan? Bisa, Bu. Sudah bisa. Yang lain, coba dikerjakan ya. Ya, Bu. Coba dikerjakan. Kalau boleh, Anda atur kursi Anda dulu. Biar kita lihat teman dari kelompok ini menceritakan apa saja kegiatan ekonomi yang ada di gambar. Baik, kita berikan kesempatan kepada kelompok satu sabar ya, karena masih belum siap. Kelompok 2 sudah siap tadi. Kelompok 3 masih belum ya. Kelompok 4 masih belum. Jadi kelompok yang di tengah ini silakan datang ke depan untuk menceritakan apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan di kamar tersebut. Ya, semua, bukan hanya ketua kelompok. Jelaskan ya. Di depan ini. Di depan. Kalau boleh di sana ke kelompok. Silakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menceritakan tentang kegiatan ekonomi berdasarkan gambar dari tugas kelompok yang diberikan oleh ibu guru kita. Ya, Yang pertama-tama kita melihat gambar yang kami kasih. Ada lahan persawahan yang sedang ditraktor oleh seorang petani untuk ditanami bibit padi. Gambarnya bisa dilihat dari sini, bagian nomor 1. Setelah beberapa bulan kemudian dipanen, gambarnya bisa dilihat dari gambar yang kami tunjukkan, nomor 2. Dan seterusnya diolah menjadi beras untuk distribusikan. Gambarnya bisa dilihat dari gambar yang kami tunjukkan, nomor 3. Lalu disalurkan kepada pengusaha kedai, misalnya pedagang kaki nila, kaki 5. Ada gambar yang ditunjukkan di sini, bisa dilihat. Penjual beras juga memiliki usaha seperti rumah makan. Gambar bisa dilihat dari gambar yang kami tunjukkan dari nomor 6. Dan terakhir dikonsumsi oleh pemakai akhir dari beras tersebut. Gambarnya bisa dilihat dari bagian nomor 7, gambar konsumsi. Baik, sekian saja cerita dari kegiatan ekonomi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. tepuk tangan. Baik. Berarti dari kelompok ini sudah bisa menceritakan gambar dari kegiatan ekonomi. Terima kasih Nak. Silakan belajar lebih baik lagi. Sungguh-sungguh belajar biarlah menjadi siswa teladan dan berprestasi. Silakan di belakang. Baik, terima kasih. Berarti apa yang telah kita pelajari pada hari ini sudah Anda memberikan perhatian
sehingga materi pelajaran itu bisa Anda memahami, mengerti. Saya harapkan semoga materi yang kita pelajari pada hari ini, mulai dari jenis-jenis kebutuhan, faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya, alat pemuas kebutuhan manusia, dan yang terakhir tadi adalah mengenai kegiatan ekonomi. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan jangan lupa mengulangi lagi di rumah. Belajar lebih banyak lagi membaca buku sehingga Anda bisa mencapai apa yang menjadi tujuan, bisa menggapai cita-cita untuk masa depan Anda. Saya yakin bahwa Anda itu fokus untuk belajar. Nah, khusus kelompok-kelompok yang masih belum tampil, maka minggu depan kita akan tampilkan. Kita akan tampilkan kelompok ini yang di tengah dan yang paling terakhir. Silakan kerjakan. Siapa yang masih belum mengerti atau ada pertanyaan lagi tentang tugas ini? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik. Sekian materi kita pada saat ini. Karena sudah waktu kita untuk pulang, maka sebelum kita pulang, kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, supaya kita itu bisa sampai di rumah kita masing-masing dengan selamat. Siapa petugas yang berdoa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang ada di atas bumi surga, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan atas kehadiran-Mu kepada kami. Engkau telah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari ini ya Tuhan. Segala balasan dari kami Tuhan selalu memuji dan menyerahkan kami di kerajaan surga. Ya Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kiranya Engkau yang selalu membimbing kami di perjalanan. Lindungilah guru-guru kami ya Tuhan yang membawa kendaraan supaya mereka bisa sampai di keluarga mereka dengan selamat. Begitu juga dengan kami ya Tuhan, para siswa yang akan berjalan kaki maupun membawa kendaraan. Kiranya Engkau yang selalu memberi keselamatan supaya bisa sampai ke rumah kami dan bertemu dengan kedua orang tua kami dengan selamat. Kami doakan anak-Mu yang terus sempurna, kami alaskan dengan iman. Amin. Amin. Baik. Sekarang kita bisa pulang ke rumah kita masing-masing. Maka silakan bawa tasmu dan kita berselamat. Ya.